Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ayu Sukresna Windari. Pada video sebelumnya, aku sudah menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan Microsoft Word. Jadi, pada video kali ini aku akan menjelaskan atau mengenalkan tampilan awal atau interface pada Microsoft Word. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video lainnya dari aku. Oke, langsung aja. Di sini aku menggunakan Microsoft Word 2013. Tapi untuk tampilan Microsoft Word sendiri mungkin tidak jauh berbeda dengan tampilan Microsoft Word sebelum dan sesudahnya. Ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Word 2013. Dan di sini terdapat beberapa template yang bisa kalian gunakan. Dan template-template ini sendiri memiliki fungsi-fungsinya yang berbeda-beda. Bisa membuat brosur, resume, untuk membuat kartu card atau membuat kalender juga bisa. Di sini membuat sertifikat juga bisa. Namun sebelum kalian menggunakan template-template tersebut, kalian harus mengunduhnya terlebih dahulu menggunakan internet. Oke, pada tampilan awal di sebelah kiri kita ada open. Open di sini memiliki fungsi untuk membuka kembali dokumen yang sudah ada atau sudah kalian simpan sebelumnya di komputer kalian. Nah, seperti ini nih. Ini adalah tampilan lembar kerja atau dokumen yang sudah aku buka sebelumnya dan yang ada di dalam komputer aku. Pada bagian open ini terdiri dari 4 pilihan, yaitu recent dokumen, di mana recent sendiri merupakan file yang terakhir kalian buka seperti ini. Dan OneDrive, yaitu dokumen-dokumen yang tersimpan di akun drive kalian. Dan komputer, yaitu file atau dokumen yang kalian yang ada di komputer kalian. Nah, sedangkan komputer ini sendiri merupakan tempat lokasi atau tempat kalian menyimpan file-file tersebut. Dan yang terakhir itu ada add place, yaitu kita bisa membuka dan mencari tempat file dan folder yang akan kita buka di OneDrive. Oke, di atas open ini ada new, di mana new sendiri berfungsi untuk membuat file baru. Ya, ini kembali ke tampilan awal yang tadi ya. New. Selanjutnya di bawah open ini ada account, di mana account merupakan tempat kita mengaktifkan email atau memasukkan email kita sendiri, akun kita nih. Dan di bawah account ada option. Nah, option ini berfungsi untuk men-setting atau mengatur ulang Microsoft Word yang akan kita operasikan. Namun di sini aku tidak menjelaskan secara detail keseluruhannya, melainkan aku akan menjelaskan tampilan awal dan dasar dalam mengoperasikan Microsoft Word 2013 saja. Oke, pertama-tama kita klik new dan pilih blank dokumen. Nah, ini untuk membuat lembar kerja baru. Nah, dan inilah tampilan awal dari Microsoft Word 2013. Pada lembar putih yang ada di tengah-tengah Microsoft Word ini merupakan lembar kerja Microsoft Word 2013, di mana ini merupakan teks area yang bisa kita gunakan untuk mengetik huruf, angka, atau membuat gambar dan tabel dan lain-lainnya. Nah, yang berada tepat di atas ini namanya ribbon, dan di pojok kiri ini merupakan quick access atau toolbar yang memungkinkan kalian untuk mengakses perintah umum. Di sini pada quick access ini ada beberapa icon yang bisa ditampilkan saat kalian mengkliknya, seperti new yang itu untuk yang berfungsi untuk membuka lembar kerja baru, open untuk membuka lembar kerja sebelumnya,
save untuk menyimpan lembar kerja, email untuk membuka atau mengakses email kita, quick pen untuk menampilkan, print, preview, and print ini menampilkan atau mempreview halaman yang ingin kita cetak atau print sebelum kita mencetak kita bisa melihat halaman yang akan kita cetak itu. Lalu ada spelling and grammar yang dimana ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam dokumen yang kita ketik. Dan di bawah itu ada undo yang berfungsi untuk membatalkan perintah sebelumnya, dan redo untuk mengulang langkah yang sudah kita batalkan sebelum dari menu undo. Jadi redo ini lawan dari undo. Setelah kita undo, kita bisa meredo. Lalu draw table adalah fitur yang memungkinkan kita untuk membuat tabel secara manual dengan menggambar sendiri unsur garis, kolom, dan baris. Lalu ada touch atau mouse mode. Ini berarti jika kalian menggunakan komputer atau laptop yang mendukung penggunaan layar sentuh touchscreen seperti pada tablet atau laptop yang mendukung layar sentuh, maka kalian dapat menggunakan ribbon yang ini. Lalu di bawahnya ada more comment. Ini misalnya kita akan menambahkan komen yang tidak ada di ribbon. Nah, seperti ini kan terbatas nih pilihannya. Kita bisa tambahkan yang lain-lainnya di sini seperti ini. Lalu habis itu ada show below the ribbon. Show below the ribbon ini untuk memindahkan ribbon atau quick access yang di atas ke bawah sini. Sebenarnya kayak gini. Nah, jadi quick access yang ada di atas ini berubah ke bawah. Kita kembaliin lagi, kita klik lagi show below the ribbonnya. Jika kalian ingin dari beberapa akun tersebut, jika kalian ingin menampilkannya, kalian cukup mengklik dan jika kalian ingin menampilkannya, kalian cukup mengklik atau mencentang yang ada di pilihan sini. Misalnya kalian menampilkan open nih. Nah, secara otomatis ikonnya akan ada di atas ini. Nah, kayak gitu. Dan jika kalian ingin menghapusnya, kalian cukup dengan menguncheck yang ada centangnya ini. Klik lagi, maka yang kalian pilih akan hilang. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya di samping quick access toolbar ini adalah title bar. Nah, title bar merupakan judul dari lembar kerja kalian. Nah, ini merupakan judul lembar kerja yang baru kita buka dan belum disimpan. Tapi kalau sudah disimpan, kalau kalian sudah nyimpan, nanti dia namanya berubah. Bakalan berubah sesuai dengan judul yang kalian buat. Lalu di pojok kanan atas ini adalah pengaturan jendela atau Windows Control. Di Windows Control sendiri terdapat beberapa icon, yaitu Microsoft Word Help dan ribbon display option. Ada juga minimize sendiri itu untuk menyimpan atau menyembunyikan lembar kerja atau Microsoft Word kita dari tampilan monitor kita. Misalnya kita klik, nah otomatis dia bakalan tersimpan di bawah sini. Klik lagi bakal tampil kembali. Samping ini di samping ada restore down. Nah, restore down ini untuk mengecilkan Microsoft Word yang sedang kita jalankan. Misalnya kita klik, otomatis dia bakalan tampil lebih kecil dari yang sebelumnya. Lalu untuk menampilkan
seperti sebelumnya, kita cukup mengklik kembali maximize ya, kembali. Dan di sampingnya ada close. Close ini berfungsi untuk menutup lembar kerja yang kita operasikan. Sedangkan di bawah pengaturan jendela sendiri ada Microsoft Account. Ini berfungsi untuk memasukkan akun kita sendiri. Dan di kiri Quick Access merupakan tombol Office, sama seperti pengaturan yang ini merupakan tombol Office di mana memiliki fungsi yang sama seperti yang ada di sebelah kanan atau Windows Control itu, cuman berbeda di tampilannya aja. Selanjutnya di pojok kiri bawah yaitu status bar. Yang ini adalah status bar atau dokumen information. Ini menunjukkan jumlah dan tata letak halaman. Jadi karena kita baru membuat lembar kerja baru, hanya memiliki satu halaman, maka di sini akan tertera page 1. Tapi kalau kita membuat sekitar 2 atau 3 lembar halaman, dia akan berubah jadi 2 atau 3 page halaman kerja. Berubah, ini halaman keempat. Jadi ini merupakan halaman keempat. Kalau kita kerjanya di halaman ketiga, maka halaman 3 dari 4 halaman. Page 3 or halaman 3 dari 4 halaman. Lalu di sampingnya itu merupakan jumlah dari kata yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan sekitar berapa ya? Kita coba klik dulu, tes 1 2 3. Nah, di sini terdapat ada 5 kata, 1 2 3, maka di sini akan tertera 5 words, 5 words. Dan di samping itu ada proving error, di mana proving error sendiri berfungsi untuk mengecek segi kebahasaan atau terjemahan yang tidak sesuai dari hasil ketikan kalian. Nah, di mana proving error ini hasil ketikan kalian mulai dari pengecekan autocorrect hingga grammar. Misalnya kalian menggunakan Microsoft Word yang berbahasa Inggris, maka jika kalian menulis plastik dalam bahasa Indonesia menggunakan K, setelah kalian spasi bakalan kembali menjadi plastik pakai C sesuai dengan bahasa Inggris. Grammar. Lalu di pojok bawah kanan itu terdapat halaman kerja seperti yang terdapat di pojok kanan bawah yaitu untuk mengatur tampilan halaman kerja seperti read mode atau mode membaca. Read mode ini jika kalian mengkliknya maka tampilan lembar kerja kalian atau dokumen kalian akan tampil penuh seperti ini. Nah, ini berguna untuk membaca teks dalam jumlah besar nih. Lalu di samping read mode ada print layout untuk mengembalikan tampilan lembar kerja kalian dari tampilan baca atau read mode menjadi tampilan lembar kerja sebelumnya. Di samping print layout ada web layout. Nah, kalau kalian klik web layout maka tampilan lembar kerja kalian seperti yang ada di web. Ini lembar kerjanya bakalan full juga 11-12 sama yang ada di read mode. Nah, untuk mengembalikannya lagi kalian cukup klik layoutnya lagi. Di samping web layout ada zoom, dimana zoom ini berfungsi untuk mengecilkan atau membesarkan
tampilan dari lembar kerja kalian. Di sebelah kanan ada scroll bar vertikal. Nah, ini berfungsi untuk melihat dan menggeser tampilan lembar kerja kalian dari atas ke bawah. Ini memudahkan kalian jika ketikan kalian sudah sampai bawah dan kalian menggunakan zoom yang besar. Jadi kalian bisa menggunakan scroll ini untuk ke atas ke bawah. Dan di bawah juga ada scroll bar horizontal. Nah, ini akan tampil jika lembar kerja kalian itu ditampilkan atau di zoom besar, berfungsi untuk melihat tampilan lembar kerja dari kanan ke kiri. Oke. Dan yang di sebelah kiri merupakan penggaris atau ruler vertikal, sama seperti yang ada di menu bawah bar. Yang ini merupakan penggaris nih atau ruler yang vertikal, dan ini juga penggaris yang horizontal. Next, di bawah ribbon atau quick access tadi ada yang namanya tab menu ribbon atau menu bar. Seperti yang ini nih. Ada file menu ada file, home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, dan view. Adapun fungsi dari menu bar sendiri berbeda-beda. Namun pada kesempatan kali ini aku tidak menjelaskan apa itu fungsi dari menu bar itu sendiri, melainkan akan aku kupas secara tuntas di video aku selanjutnya. Makanya jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng kalian biar kalian tidak ketinggalan video dari aku yang lainnya. Cukup sekian penjelasan tentang tampilan awal dari Microsoft Word 2013 ini. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.